Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke hari ke-7 ya. Semoga kita dilancarkan puasanya sampai akhir nanti, akhir bulan, sampai hari ke-30. Kemudian semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang sifat-sifat dan manfaat pemantulan bunyi. Ya. Dulu kita sudah membahas tentang sumber bunyi. Ini kita akan melanjutkan ke sifat-sifatnya dulu ya. Yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Nah, jadi bunyi yang kita dengar itu, bunyi apapun itu karena adanya proses perambatan bunyi. Melalui apa? Melalui zat perantara benda padat, cair, dan gas. Jadi 3 medium ini, medium itu zat perantara ya, yang dapat menghantarkan bunyi sehingga dia merambat. Contoh, ada sumber bunyi seperti musik atau misalnya senar gitar. Nah, gitar itu ketika dipetik akan menghasilkan bunyi dan bunyi itu merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Nah, seperti itu ya. Nah, udara di sini berarti gas. Itu contohnya untuk yang gas. Ada juga untuk benda padat. Ketika kamu misalnya menempelkan telingamu ke dinding, kemudian di sebelah yang lain atau di balik dinding itu ada yang mengetuk pintu, ada yang mengetuk dindingnya misalnya. Nah, itu akan terdengar ya suara kita. Nah, itu termasuk daripada perambatan bunyi melalui benda padat. Atau ada dulu praktek membuat telepon menggunakan kabel tali ya, tali benang dan kaleng atau botol ya. Nah, itu juga perambatan bunyi melalui benda padat. Jadi satu sisi ditarik tuh talinya. Nah, itu prakteknya. Biasanya kalau lagi tatap muka bisa praktek seperti itu. Jadi membuat telepon sederhana ya. Zat perantara padat, cair, dan gas. Nah, untuk cair itu contohnya seperti bunyi yang di dalam air ya, hewan-hewan. Nah, itu merambat melalui benda cair. Berarti membuktikan bahwasanya air bisa merambat bunyi. Selanjutnya yang kedua, ada bunyi dapat dipantulkan. Macam-macam bunyi pantul antara lain ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika bernyanyi di kamar mandi, suara menjadi lebih nyaring. Hal itu disebabkan karena sumber bunyi dengan bidang pantul sangat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Nah, mungkin di antara kamu sudah pernah ya atau sering mungkin ketika di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Nah, itu suara kita terdengar lebih nyaring ya. Atau misalnya ketika memakai helm. Nah, memakai helm ketika kita misalnya iseng-iseng nyanyi atau apa, itu akan suaranya lebih nyaring. Karena apa? Karena sumber bunyi yaitu mulut kita dengan bidang pantul itu sangat dekat. Jadi ketika di kamar mandi kan bidang pantulnya itu tembok. Nah, itu dekat kan dengan kita. Makanya terdengar suara kita lebih nyaring ya. Ketika bicara, nah itu kembalinya suara kita mantul cepat karena tadi ya dekat bidang pantulnya. Yang kedua ada gema. Gema yaitu bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli. Terjadi jika bidang pantulnya amat jauh. Nah, jadi ketika jauh itu gema terjadi. Bunyinya itu seperti gini. Kalau gema itu misalnya kamu teriak di tebing atau misalnya di dalam gua. Nah, di dalam gua kan ada bidang pantul yang jauh, kamu teriak. Misalnya, halo. Nah, itu nanti bunyi pantulan kamu akan terdengar ketika kamu telah selesai. Misalnya, halo. Lu. Nah, terakhir itu akan terdengar.
ya. Setelah kamu berbicara, teriak, nah suara pantulan akan terdengar setelah kamu selesai. Nah, seperti itu ya untuk gema, bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli. Selanjutnya ada gaung. Nah, gaung sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Nah, kalau tadi kan perbedaannya dengan gema, kalau gema itu kan terdengarnya setelah kamu berbicara, maka dia akan terdengar. Kalau gaung itu bersamaan. Nah, contohnya ini di ruangan tertutup seperti gedung bioskop dan studio. Nah, jadi suaranya akan terdengar tidak jelas. Kalau kamu lagi di ruangan tertutup nih, ruangan tertutup, nah itu makanya biasanya di bioskop, kalau kamu yang pernah ke bioskop atau di studio-studio musik, itu pasti dindingnya itu menggunakan semacam karpet, ya. Untuk apa? Itu untuk meredam suara supaya tidak mantul. Jadi menyerap suara. Kalau misalnya nggak pakai itu, dia akan mantul, ya kan? Suaranya akan terdengar tidak jelas. Seperti itu ya. Contohnya untuk gaung itu misalnya kamu bilang halo, nah itu munculnya itu si pantulan bersamaan dengan kau bilang halo, sehingga suara kamu tidak terdengar jelas. Nah, kalau tadi kan kalau gema itu setelah halo, halo, halo gitu biasanya setelah kamu bilang, ya itu perbedaannya. Selanjutnya ada manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, mendeteksi keretakan pada logam. Pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Jika ada retakan pada logam, pantulan ultrasonik akan terdeteksi. Nah, jadi emang sebelum lepas landas, pesawat itu akan diperiksa terlebih dahulu, terutama pada bagian pesawatnya, ya. Nanti akan diperiksa apakah ada keretakan pada bagian pesawat, karena ketika ada keretakan berarti itu ada masalah. Tidak akan boleh diizinkan untuk lepas landas, ya, tidak akan boleh diizinkan untuk terbang, karena sangat berbahaya. Nah, ini jadi ada alatnya menggunakan gelombang ultrasonik. Ketahuan tuh ketika ada yang retak, ketahuan sama gelombang ini. Jadi pantulan ultrasoniknya akan terdeteksi. Itu. Yang kedua ada USG. Gelombang ultrasonik digunakan untuk pemeriksaan medis ultrasonografi. Ini kepanjangannya ya. Ultrasonografi atau USG. USG. Misalnya pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Nah, ini mungkin sebagian dari kamu sudah pernah melihat gambarnya. Nah, seperti ini. Hasil USG. Ketika misalnya orang tua kamu hamil, ibu kamu hamil, nah ini memeriksanya ke dokter menggunakan alat ini. Ketahuan tuh kondisi janin di perut ibumu. Bahkan sekarang ada yang memakai USG-nya 3 dimensi. Nah, jadi kelihatan tuh bentuknya. Seperti itu ya, dia memanfaatkan gelombang ultrasonik. Selanjutnya ada mengukur kedalaman laut. Kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Setelah sampai, bunyi akan dipantulkan dan kembali ke alat tersebut. Nah, jadi ada alat yang dipasang di kapal. Nah, dia memantulkan gelombang bunyi ke dasar laut. Setelah sampai ke dasar laut, dia akan mantul kembali ke alat tersebut. Nah, itu biasanya akan diukur melalui waktu. Waktu dari ketika dipancarkannya bunyi sampai ke alat tersebutnya. Jadi diukur tuh berapa detik misalnya. Nah, ketahuan dalamnya berapa meter misalnya. Seperti itu ya. Yang terakhir, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Nah, dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut, dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut, seperti kapal selam dan kelompok ikan. Ketahuan tuh ada ikan yang di bawah kapal kita, seperti itu ya. Nah, gambarnya seperti ini untuk cara kerjanya. Jadi ada kapal laut nih, itu kapal laut. Nah, jadi ada transmitter gelombang suara. Nah, dipancarkan tuh ke bawah, gelombang suara yang dipantulkan ke bawah. Nah, kan dibalik lagi tuh ke alatnya, ya, akan dipantulkan lagi ke atas. Nah, selama itu akan ketahuan, oh nih ada ikan di bawah, ada benda di bawah, ada kapal selam, atau juga untuk mengukur kedalaman laut.
obat dalamnya ini misalnya 100 meter, seperti itu ya. Nah, itu sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini. Nanti insya Allah untuk materi selanjutnya besok ya. Besok hari Selasa menggantikan pelajaran informatika. Ya, karena informatika tidak diujiankan nanti di ujian akhir semester, di penilaian akhir semester ya pas. Jadi Ustaz untuk sekarang ganti dulu ke IPA untuk mengejar materi. Karena kemarin sering libur ya untuk hari Senin itu. Jadi eh, kita kejar materi untuk IPA karena masih banyak yang belum kita pelajari. Seperti itu ya. Insya Allah nanti besok kita akan bahas tentang bagian-bagian telinga. Setelah itu baru akan ke soal latihan ya. Dan minggu depan insya Allah ulangan harian bab tentang bunyi ya. Bab bunyi itu bab ke 6. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, khatim bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.